Berangkat dari berita yang menggembirakan akhir-akhir ini, kita dengar bahwa di Amerika jumlah umat muslim meningkat drastis. Banyak tempat-tempat ibadah agama lain diambil alih oleh umat Islam dan dijadikan masjid untuk sholat umat Islam di Amerika. Juga di Inggris juga demikian, dan Rusia pun menjadi negara Eropa dengan jumlah populasi umat muslim terbesar di Eropa. Namun kita terlena. Indonesia pada tahun 1966 jumlah populasi muslim terbesar di dunia dengan persentase 96%. Saat ini hanya mendekati 75% dan cenderung menurun. Sudah saatnya nih remaja dan pemuda-pemuda Islam Indonesia untuk mengambil tongkat estafet. Kita harus mulai dari sekarang untuk memperbaiki ibadah kita, mulai dari diri kita sendiri, saudara-saudara kita, tetangga-tetangga kita, dan sahabat-sahabat kita lainnya. Kami dari Remisha memulai dengan gerakan pemuda subuh berjamaah di Bintaro ini dengan harapan pemuda-pemuda dan remaja yang hadir hari ini bisa merasakan nikmatnya sholat subuh berjamaah dan bisa mengulangi di hari-hari berikutnya. Dan kami berharap akan muncul lagi GPS di kota-kota lain seluruh Indonesia. GPS Tangerang, GPS Irian Jaya, GPS Padang, Maluku. Dan kemarin kami dengar dari sahabat kami, founder dari masjidku.com, beliau saat ini sedang ada di Amerika dan sudah sounding masalah gerakan pemuda subuh ini. Dan tidak menutup kemungkinan dalam waktu dekat bisa ada GPS Amsterdam, Chicago, Paris, New York, dan seluruh penjuru dunia. Pertanyaan berikutnya muncul, kenapa mesti gerakan subuh? Apa benar subuh itu bisa merubah kepribadian kita menjadi lebih baik? Apakah subuh bisa memperbaiki kesehatan kita? Apakah subuh bisa menjadikan kita juara kelas? Ada apa sih dengan subuh? Berikut kita dengarkan kajian dari Kang Rashid. Kepada Kang Rashid, waktu dan tempat kita persilahkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, allati hasanatuhu la tuhsa, wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wa tuqa. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ayyuhal hadirun wal hadirat, duyufur rahman al-izzah, usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Pada kesempatan pagi yang mulia ini, izin Al-Fakir Kang Rashid berwasiat kepada diri saya sendiri, menjelang masuk Ramadan yang bulan yang diagungkan oleh kita, mari kita tambah-tambah kita ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan pernah bosan, jangan pernah letih. Setiap menit, detik, jam, hari, minggu, bulan, dan tahun, jangan pernah absen untuk selalu menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu hal yang bisa mengkontribusikan kita menambah ketakwaan itu adalah hadir dalam sholat subuh berjamaah di masjid. Saya terharu di masjid ini begitu padat sholat subuh ini. Allah menurunkan curahan rahmat ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita buka majelis yang mulai ini dengan baca Fatihah. Semoga apa yang kita hajatkan, apa yang kita harapkan segera Allah turunkan, dan apa yang penuh kehilapan dan dosa semoga Allah ampunkan. Sebagaimana janji Rasulullah SAW dan janji Allah bahwa barang siapa yang sholat subuh berjamaah, dia adalah bagaikan mendirikan sholat malam sepanjang malam.
Oleh karena itu, kami menagih janji-Mu ya Allah. Terimalah segala hajat kami dan terimalah segala perbuatan amal ibadah kami. Dan semoga hajat kami melalui itu mengabulkan hajat kami. Terutama izin mohon kesediaan para jamaah putra kami tadi kayak agak sedikit terlambat karena sangat panas sekitar 40 derajat. Namanya Muhammad Rasa Kiano Basil dan Muhammad Rasa Adilan. Pernah Pulau Singapura, namanya Pulau Singapura. Tapi mudah-mudahan itu juga milik Allah. Semoga kita disabarkan untuk menjaga putra titipan ini. Ala hadhihi niyah wa bisirril Fatihah. Atur nuhun, terima kasih. Punten saya di atas kursi Pak. Temanya sangat dahsyat Mas Ropan kepada saya. Ada apa dengan subuh? Semoga tidak menyerupai film yang baru itu ya. Kalau ada apa ditandai dengan tanda tanya, big question. Berarti ada rahasia dong dibalik ada apa dengan subuh itu. Saya mencoba menjawab. Ada sebuah pesantren namanya pesantren Al-Ittifaq. Pesantren Al-Ittifaq ini berada di kawasan Bandung Barat. Kalau naik dari Cipularang keluar dari Soreang menuju ke arah Gunung Patuha sebelum Kawah Putih. Ciburial belok ke kiri ada nama pesantren namanya pesantren Al-Ittifaq Bandung. Pimpinan Kiai Haji Puan Apandi, masih saudara kami. Kiai Haji Puan Apandi ini hanya baru keluar tamatan kelas 4 SD. Kiai Haji Puan Apandi tamatan SD Sekolah Dasar Negeri Bandung. Itu pun tidak selesai kelas 6 SD. Namun beliau dengan kekuatan tubuhnya hampir tiap tahun diundang ke istana mendapatkan alpataru dari presiden. Sejak zaman Pak Harto, Pak Habibie, Bu Mega, Pak SBY, belum zaman presiden sekarang belum dipanggil, ternyata walau. Dan zaman eranya Gus Dur almarhum beliau pun tidak dipanggil. Kalau boleh ambil rahasia, kok sampai dipanggil ke istana, berarti ada apa dipanggil ke sana? Beliau punya pesantren namanya pesantren agrobisnis Al-Ittifaq. Santrinya kurang lebih sekitar 400 orang. Kalau sholat subuh seperti sholat Jumat seperti di sini. Semua dari kelas SD, SMP, SMA dan masyarakat kalau sholat subuh penuh itu masjid. Sambil mendendangkan doa jam 3 malam di keheningan malam. Gemericik air, semilir angin di gunung Ciwidey mengatakan begini, Rabbana ya Rabbana dhalamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Jam 3 malam anak SD, SMP, SMA seperti tadi Dako ini berderai air matanya. Ada orang tuanya orang Jakarta sedang melihat di belakang. Nah, terima kasih engkau setiap malam mendoakan papa dan mama di Jakarta. Semoga engkau menjadi anak soleh dan soleha. Setiap malam jam 3 menjelang subuh. Di situ Allah burika, sabda Rasulullah, burika li ummati bi bukuriha. Aku akan menurunkan keberkahan pada umatku yang menghidupkan di pagi hari itu subuh. Burika li ummati bi bukuriha. Aku akan menumpahkan keberkahan rahmat hidup kepada orang yang menghidupkan di pagi hari. Kalau ada berkah Allah datang, semua masalah selesai. Ternyata masalah itu muncul karena kita tidak punya barokah. Urusan itu menjadi berat kalau Allah tidak menolong kita. Urusan itu menjadi ringan kalau Allah menolong kita. Selesai. Pesantren itu tidak punya apa-apa di gunung, jauh dari percaturan politik, jauh dari percaturan ibu kota, menghening di atas gunung itu. Kemudian beliau mengatakan begini pada santrinya, wahai anakku,
anak-anakku yang tidak belajar di sini, Mang Haji, dia nyebutnya tidak nyebut kiai, nyebutnya ke dirinya Mang Haji, tolong pesen dengan anak-anakku sholat berjamaah di masjid di awal waktu, hanya 4, tidak perlu bawa ijazah, tidak perlu bawa apa-apa, cukup perlu bawa niat saja. Kata santrinya mudah Pak Kiai, ya kata dia mudah, padahal narik selimut jam 3 malam itu lumayan berat sekali itu. Tetapi bagi orang yang berhasil menarik selimut di atas kasur, pergi ke toilet untuk wudu, pergi ke masjid Bintaro Jaya, maka dia akan mendapat berkah Allah Subhanahu wa taala. Punten bunda, ayahanda, adinda yang kami hormati, efek dari salat subuh. Pesantren itu dikasih keberkahan oleh Allah 1,9 miliar per bulan. Dari mana Kang? Ini bukti hadis Rasulullah dan bukti Quran Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran menyampaikan dalam sebuah firman-Nya, Al-Quran al-Fajri kana masyhuda. Siapa yang membaca Quran di pagi hari subuh, Allah menyaksikannya. Menurut para tafsir, Ibnu Katsir menyampaikan dan Tobari bahwa menyaksikan itu tidak hanya Allah, tapi malaikat menyaksikan orang yang baca Quran di pagi hari, terutama subuh. Jadi pagi hari ini setiap subuh turunlah malaikat ke masjid, ke Baitullah. Kalau bahasa kita mah gantian. Ini salah satu rahasia, salah satunya. Satu, malaikat itu turun ganti-gantian, seperti kalau kerja ada sip-sipan, malaikat pagi, malaikat malam. Pergantian malaikat itu di pagi hari. Dia hadir sholat subuh. Setelah hadir sholat subuh, kemudian selesai ikut makmum, kemudian dia gantian sertijab, serah terima jabatan gitu. Malaikat pagi, wahai malaikat malam, malaikat pagi, saya sudah selesai tugas malam hari ini, kami serahkan kepada engkau yang malaikat pagi. Pergantian malaikat tugas itu di pagi hari cara. Maka pergantian sertijab malaikat malam ke malaikat pagi itu ada di subuh hari. Kemudian setelah itu, makna kedua tafsir Ibnu Katsir menyampaikan, barang siapa yang sholat subuh berjamaah di masjid, kemudian dilanjutkan dengan tadarus Quran, malaikat menyaksikannya. Kalau bahasa kita mata laki, ketemu langsung, dia melihat, mendengarkan. Sekarang, nah malaikat itu berdoa ke Allah. Malaikat yang tadi, kalau boleh Allah tampakkan, ini padat masjid ini, padat. Malaikat di mana-mana turun. Kemudian malaikat itu mengangkat tangan ke langit, mengangkat tangan ke langit dan mengatakan, Allahumma a'ti munfiqan khalafa wa a'ti mumsikan talafa. Amin. Semua malaikat angkat tangan ke langit, ya Allah, berkahi orang-orang yang sholat berjamaah di Masjid Bintaro. Sampai angkat tangan ke langit, Allahumma a'ti munfiqan khalafa wa a'ti mumsikan talafa. Apa artinya? Ya Allah, barang siapa yang menafkahkan di pagi hari ini, menafkahkan apa saja, uang, dolar, real, rupiah, atau menafkahkan waktunya untuk ngaji Quran, menafkahkan waktunya, Allahumma ati munfiqan khalafa, tolong engkau segera gantikan, tolong segera engkau gantikan. Nomor 2, Allah ati mumsikan talafa, dan segala keinginannya Allah pegang padanya. Ini hadis tentang gerakan sedekah di pagi hari. Tentang sedekah di pagi hari. Suatu ketika ada saudara kami, Syekh Ali Jabir dari Madinah waktu itu, yang menjalankan waktu ngisi TV One Damai Nusaku di Makassar, di daerah Karebosi. Kang Rasid, hadis itu saya kasih kepada jamaah kamu. Hadis yang tadi. Laporan ke Syekh Ali Jabir, Syekh, saya punya hutang sih. Kata saya, berapa sih hutangnya? Bukan untuk ngasih uang, tidak, cuma nanya saja gitu. 3 miliar sih. Baik, mintalah ke Allah saja. Coba sekarang Bapak hadir sholat subuh berjamaah, jangan pernah nanti. Minimal 40 hari berturut-turut deh. 40 hari berturut. Habis sholat subuh kemudian berdoa, saya mohon kepada Allah. 2 minggu kemudian si bapak tadi datang ketemu saya Ali Jabir. Tuan Guru, makasih, utang saya sudah terbayar.
Allah ngasih skenario bagaimana bisa bayar utangnya. Mungkin ada customer yang tingkat nominalnya segitu, mungkin ada proyek yang keuntungannya segitu. Allah Maha tahu. Allah yang ngatur skenario alam itu. Namanya sunnatullah, hukum alam. Rasulullah bersabda dalam sebuah hadisnya, as-sa'adah ma'at ta'ah, as-syaqawah ma'al maksiyah, bahwa kebahagiaan itu datang kalau dengan ketaatan kepada Allah. As-syaqawah ma'al maksiyah, bahwa kesengsaraan hidup itu, bahwa kemelaratan hidup itu dengan kemaksiatan. Dengan kemaksiatan. Itu yang pertama. Sedekah di pagi hari. Santri-santri al-ittifaq kalau di pagi hari saling menyapa, saling memaafkan. Bahkan kalau ada teh kasih teh, kalau ada saling menyapa. Senyuman itu sedekah. Ibu sehat, bapak sehat, sedekah. Kalau tidak punya duit, tabassamuka biwajhi ahika, sedekah. Senyummu kepada saudaramu itu sedekah. Kami berharap dari rumah pergi ke masjid ini dengan wajah cemberut, dari rumah ke masjid ini dengan dada yang sempok. Mudah-mudahan pulang dari masjid lapang dada, wajah sumringah. Itu tujuan sholat subuh yang berhasil. Rahasia kedua sholat subuh. Ada apa dengan subuh itu? Rahasia kedua adalah man sholat jama'atan, man sholat fardhi jama'atan, faka'ana man qomal laili kullah. Barang siapa yang mendirikan sholat subuh berjamaah, dia nilainya bagaikan sholat malam sepanjang malam. Tapi berjamaah. Barang siapa yang sholat subuh berjamaah, Allah memberikan faidah, Allah memberikan pahala, dia seperti sholat malam sepanjang malam. Kalau menyengajakan sholat malam dan tugas banyak, letih, baru pulang dari kantor jam 11 malam, kemudian bersejenak dan capek, letih kan. Tapi dengan sholat subuh berjamaah, pahala sholat malam sepanjang malam dapat. Buat rahasia malam. Yang ketiga, rahasia malam subuh itu, rahasia subuh itu adalah bahwa man sholat raka'atil fajri khairun wa dunya ma fiha wa kullaha. Barang siapa yang sholat sunat sebelum subuh, yang sholat sebelum azan 2 rakaat, itu nilainya lebih baik daripada dunia dan isinya. Besarnya pahala itu 2 rakaat itu. Kalau toh seandainya kaum muslimin tahu fadilah itu sholat sebelum sholat subuh, namanya sholat fajri, itu seperti isi dunia dan isinya dapat oleh orang itu. Baik sekali. Dan kalau dia tahu, dia akan memaksakan untuk melakukan sholat sunat. 3. Rahasia keempat, nanti kita nyambung dengan Al-Ittifaq Ciwidey sebagai bukti. Yang keempat, rahasia itu kita sering ketika azan berkumandang masih main HP, masih main WhatsApp. Azan padahal sudah berkumandang, masih ngobrol di depan pintu masjid itu, masih di toilet wudu. Apa kabar bang? Apa kabar? Masih nanya ketika wudu juga. Ini kurang diperhatikan oleh saudara-saudara kaum muslimin. Justru ketika azan subuh berkumandang atau azan lainnya, jangan sibuk dengan handphone, jangan sibuk dengan bertanya-tanya, jangan sibuk dengan kesibukan dunia. Langsung balik ke masjid dan wudu. Ketika azan muazin berkumandang, asyhadu an la ilaha illallah, jawab panggilan itu. Jangan diam saja, jawab. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim menyampaikan, dijawab wa ana, jawabannya wa ana asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasulah. Selesai. Itu jawabannya. Wa ana asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasulah. Selesai. Apa efek dari membacakan jawaban itu? Ghufira ma la taqaddama min dhanbi wa ma ta'akhkhar. Allah mengampuni dosa dari yang lalu. Itu menjawab adzan saja punya efek.
Maka mudah-mudahan habis pertemuan ada apa dengan subuh ini, ketika azan kumandang berhenti, jawab itu ada. Itu panggilan Allah. Itu Allah. Nah, itulah kurang lebih sekelumit rahasia ada apa dengan subuh. Kembali ke Ciwidey Al-Ittifaq. Di Ciwidey itu anak santri 400 orang. Dia tidak pernah tinggal sholat subuh berjamaah, inti. Waktu itu mungkin sudah ada rombongan pemuda di sini juga, Pantasiru. Saya diundang ke Masjid Jogokarian Jogja. Masjid Jogokarian Jogja diundang karena Punten, bolehkah berbagi di sini kuliah subuh? Atau maka senang kok silaturahim mah, meluncurlah ke Jogja. Tapi tidak pakai sepeda ya, pesawat lah sepeda cepat. Pergilah ke Jogja, saya melihat itu Jogokarian penuh subuh, seperti sholat Jumat. Dan janji Allah itu, buri kali ummati bibu puriha, Allah akan menumpah ruahkan keberkahan hidupnya kepada orang yang menghidupkan subuh. Itu Masjid Jogokarian yang sangat fenomenal itu, seluruh penduduk dan sekitar masjid terbawa berkah. Dulu itu Jogokarian itu kawasan merah, zona merah. Banyak sekali kawasan-kawasan komunis di situ. Tapi para ulama, para ustadz berjuang untuk menghidupkan subuh. Ada di Jakarta mantan Menteri Agama Pak Tarmizi Tahir menggerakkan subuh berjamaah keliling. Semoga mungkin itu adalah salah satu cara mengempowering masyarakat. Kalau mengandalkan pemimpin negara saja tidak cukup. Yuk kita mengandalkan Allah. Kalau seluruh masjid di Indonesia, terutama di Bintaro dan Jakarta penuh, di situ Allah turunkan keberkahan. Negara ini kalau terus mengandalkan kebijakan-kebijakan pemerintah juga tidak nyampe. So andalkan ke Allah tuh, Allah first, libatkan Allah dalam segala kehidupan. Buktinya Jogokarian hingga sekarang Pak, itu berkah. Apalagi ada kampung Ramadan, tetangganya berkah, ininya berkah. Semua sepanjang radius 5 kilo berkah Pak penduduk. Yang dulunya minus sekarang jadi plus. Nenek-nenek, tua renta, anak muda, sepuh, pejabat, pemuda, semua hempak sholat subuh berjamaah. Itu bukti bahwa janji Allah itu ada. Kembali ke Al-Ittifaq, kenapa itu Al-Ittifaq dapat 1,9 miliar? Kurang lebih. Biasanya anak muda kalau belum ada bukti, belum greget. Sholat ngantuk mah, ngapain sholat? Gak ada efek. Biasanya anak muda itu sudah excited. Yuk kita lihat Ciwidey ini. Sok buktikan sebelum ke Mekah. Sebelum ke Mekah. Ternyata rumus Ciwidey itu berhasil ketika lihat Mekah. Punten lihat Mekah. Mekah itu alamnya minus, tetapi pendapatannya surplus. Lihat Madinah, alamnya minus, tapi pendapatannya surplus. Lihat negeri ini, alamnya surplus, tapi pendapatannya minus. Bukti nih, sama nggak? Silahkan gunakan dengan ketajaman mata, dengan kekuatan pendengaran, dengan kekuatan analisa, dengan kekuatan ketajaman rasa. Sok buktikan tamak. 2014 bersama RCTI, Kang Rasid syuting dengan wali kota-kota Mekah dan diundang ke istana. Cuma ada 3 pertanyaan saja. Saya dikasih waktu 30 menit dengan wali kota Mekah itu. Ya Sa'adatil Amir. Wahai Tuan, kenapa ini Mekah berantakan begini? Beton di mana-mana, Arafah berantakan selesai. Kata dia, Said Rasid, kami punya keinginan mau membangun Mekah nanti 2020 Mekah menjadi nyuluk luas, hebat, karena sudah tidak nampung. Sebelum dibangun itu Mekah hanya bisa menampung 3,5 juta jamaah, sedangkan tambahan jamaah begitu limpah. Akhirnya Raja Abdullah almarhum memperluas kawasan ke kawasan Ma'la ke sana, maka ada pintu Malik Abdullah sudah berdiri. Nah, kalau itu digabungkan sekarang bisa menampung kurang lebih sekitar 6-7 juta. Kalau itu haram sudah menampung 6-7 juta, berarti kuota haji nambah nanti. Bertanya, ini dari mana dananya begitu dahsyat? Kemudian saya dibawa oleh ajudan dari pangeran itu, dibawa. Mungkin bunda ayah anda yang telah pergi umroh, ketika masuk dari Jeddah menuju Mekah, ada gerbang kayak Quran, ya. Di kaki-kaki yang kanan kiri itu, dibawalah ke tempat kaki itu, Kang Rasid,
Di bawah kaki itu tempat Quran itu ternyata museum. Yang kanan museum Masjid Nabawi, yang kiri museum Masjidil Haram. Saya dimasukkan ke situ, ternyata besar Pak itu museum. Sebesar masjid ini. Itu maket Pak. Maket Masjid Nabawi Mas Haram. Harga maket itu 1 miliar. Maketnya saja. Detil dan rinci. Menaranya, tempat sholatnya, tiang-tiang masjidnya itu kelihatan. Maket 1 miliar. Saya tanya kepada Sadatul Amir, ya Tuhan, ini dari mana dana? Kata beliau, dana ini bukan dari masyarakat, tetapi ini dana dari Allah. Kang Rasid, tahu nggak ATM-nya? ATM-nya Ka'bah. Jadi dengan adanya Ka'bah di kami, saya keberkahan kami. Kalau toh Ka'bah pindah ke Bintaro, yang berkah Bintaro. Kenapa begitu? Coba bayangkan. Saya menanya 2 pertanyaan lagi. Bagaimana sih masa ATM Ka'bah yang tidak ada pintunya, tidak ada itunya? Ini saya kasih. Contoh saja Indonesia. Ada satu travel yang ongkos pergi haji tahun lalu. Saya untuk B2 saja, bahwa ongkosnya 350 juta per orang. Mungkin itu mau VIP. Nah, cuman jemaah haji itu pergi hanya 16 hari. Itu 1 orang. Bagaimana kalau 1 juta orang? Itu baru dari Indonesia, belum dari Turki, belum negara lain. Ternyata devisa terbesar Saudi Arabia bukan dari minyak, ternyata dari sholat, dari umroh dan haji. Minyak baru ketemu beberapa tahun yang lalu, 80-an. Dulu maka ada persengketaan di antara negara-negara oki. Kalau Saudi tidak bisa ngurus Ka'bah dan Madinah, serahin ke negara oki deh. Begitu. Kerajaan Saudi ketakutan. Enggak, saya masih bisa ngurus. Saya bisa ngurus Mekah, bisa ngurus Ka'bah, dan bisa ngurus Madinah. Serahin kepada kami. Karena ketakutan, maka dikasih gelarlah Raja Saudi itu. Mamlakatul Arabiyah As-Saudiyah Khadimul Haramain Syarifain. Raja pelayan 2 tanah suci, Mekah dan Madinah. Pada saat itu ditambah ketakutan. Kalau tidak bisa ngurus, biar kami yang ngurus itu. Ternyata tidak bisa. Desain, biar kami yang mengurusnya negara kota dua suci, kota Mekah dan Madinah. Maka ditulis Khadimul Haramain Asy-Syarifain. Dan di situ dia meminta Allah menumpah ruahkan minyak dan Saudi Arabia, Ka'bah dan Madinah. Oh, baik. Kemudian pada suatu ketika saya dikasih anugerah untuk mengawal para ulama dan para kiai Abayu untuk pergi umroh atas biaya Pak SBY. Pergilah di sana, dan pada jam 3 malam kita sepakat kumpul di depan Mutajam. Duduk saja dan berdoa bersama para ulama. Kita makan nasi fakir, orang hina, orang lemah. Pak Kiai tolong doain kami. Berdoa bareng-bareng di depan Mutajam. Saya tanya ke seorang kiai, Pak Kiai, ini masjid kok begitu megah dan mewah, dari mana dananya? Dia jawab yang sama, dari Ka'bah bukan. Coba lihat di Mekah, sholat subuh itu jam 4, jam 3 sudah penuh masjid. Sholat subuh itu jam 12, sholat zuhur jam 12, jam 10 sudah penuh masjid. Sholat asar jam 4, jam 3 sudah penuh masjid. Maghrib jam 6, jam 5 sudah penuh masjid. Itu rumusnya. Kalau di sana kita menunggu sholat, di sana, di Mekah dan di Madinah. Kalau di Jakarta mungkin sholat tungguin kita. Ada ajan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sebentar ya Allah, Mas main futsal. Sebentar ya Allah. Sebentar ya Allah, saya masih kerja nih. Masih bisa kan zuhur jam 2 juga. Ternyata kata Pak Kiai itu bahwa kalau sholat di awal waktu berjamaah di masjid itu ternyata rumusnya Saudi Arabia. Kata Pak Kiai, kan kalau mau bawa rumus ini, insya Allah berkah. Kami praktekkan di Ciwidey, Pak. Di copy paste yang apa di Saudi, yang di Mekah dan di Madinah, dibawalah ke Ciwidey, ke Bandung. Semua santri wajib sholat berjamaah tepat waktu di masjid. Sedang nyangkau sawah, berhenti, masuk masjid. Sedang mandi di toilet, segerain, cepat masuk masjid. Sedang di kopong tidur, bangunin, masuk ke masjid. Ngebangun itu ternyata tidak mudah. 3 tahun baru terjadi. Setahun, 2 tahun masih carang itu masjid. Tahun ketiga agak penuh. Nah di tahun keempat baru
stabil. Membangun kestabilan sholat subuh berjamaah di masjid, sholat zuhur berjamaah di masjid, itu ada punishment. Santri yang lambat sholat di pesantren Pak Ditima. Santri yang lambat sholat, katakan 1 rakaat 2 rakaat, denda 1 rakaat 20 rupiah deh. Kalau di sini bukan dikasih hadiah kayaknya. Itu 1 rakaat kalau kita lambat dikasih 20 rupiah, bayar denda. Kalau tidak punya uang, dikasih karung untuk santri. Ini bawa karung, kamu turun ke sungai, isi pasir. Kalau 2 rakaat lambat, katakan sholat zuhur itu lambat 2 rakaat, ada yang masih berdiri lagi habis assalamualaikum, assalamualaikum. Masih ada yang berdiri lagi, nah dihitung yang berdiri. Ada lurahnya Pak, dihitung gitu. Selesai sholat ke belakang, laporan sini, absen tulis. Kasih karung, ada yang bayar uang, kasih karung. Nah, kalau 3 rakaat 3 karung pasir. Jadi santri itu terbangun disiplinnya. Tahun keempat berhasil. Setelah berhasil janji Allah tadi, janji Rasulullah, burika li ummati bi bukuriha. Barang siapa yang menghidupkan pagi hari, Allah menumpah ruahkan keberkahannya. Sehat itu berkah, dapat rezeki itu berkah, kita taat itu berkah, anak soleh berkah, rumah tangga sakinah mawaddah warahmah berkah. Kalau keberkahan ditarik di alam dunia ini, sengketa terus. Ternyata berkah itu turun pada saat sholat subuh berjamaah di masjid. Akhirnya janji Allah ditumpah ruahkan ke pesantren Al-Ittifaq. Setiap bulan pendapatan 1,9 miliar. Dari mana Kang buktinya? Bagaimana disaksikan oleh Allah? Nih punten realitanya. Pesantren itu punya lahan kurang lebih 110 hektar. Pesantren itu 10 hektar itu dari Allah tanah itu. Kemudian dihidupkan itu tanah dengan cara menanam jenis palawija, kurang lebih sekitar 79 jenis palawija. Ditanam di ada stroberi, ada asparagus, ada wortel, ada kentang, ada cengkeh, apa tuh cengkeh, cabe, rawit, ditanam terus ada wortel, kurang lebih 79 jenis palawija ditanam. Ini punten, bagaimana berkah itu muncul? Nanam, kalau di Bintaro nanam beton, jadi klaster, boleh sama. Kalau di Sleman nanam bibit, jadi buah-buahan. Kalau di Bintaro nanam besi, jadi klaster, boleh nanam itu juga, maka. Nah, setelah itu kemudian Allah menampakkan keberkahan di pesantren itu. Suatu ketika pada tahun 2005, kawasan pesantren Ciwidey, kecamatan Ciwidey terkena hama wareng. Hama wareng itu virus hama yang memakan semua jenis palawija, sehingga tidak bisa panen, sudah habis oleh hama wareng. Namun punten sekali, sawah yang punya pesantren yang tidak kena hama wareng, hanya punya pesantren. Padahal sawah yang punya pesantren dengan sawah punya masyarakat dihalangi hanya oleh pematang sawah 30 cm. Sudah pakai benteng 7 meter kayak Israel di Palestina. Tidak, coba pematang sawah 30 cm. Menurut logika, kenapa itu hama tidak loncat ke situ? So, lihatkan mata kita, lihatkan mata batin kita ke tempat itu. Itu ke tauhid. Ternyata janji Allah itu bukti adanya. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak akan pernah mengingkari janji-janji. Dibuktikan di pesantren itu. Pak Kiai yang mungkin dengan kearifan hidupnya, dengan ketajaman rasanya, dengan ketajaman pola pikirnya dipanggil santri. Lurah panggil santri semua. Supaya lihat peristiwa itu. Dipanggillah santri, ada SD, ada SMP, ada SMA, adik, datanglah ke sawah. Dek, lihat tuh sawah, Dek. Itu buah sholat kalian. Allah memprotek dari hama orang. Santri itu kan beragam pemahaman tauhidnya. SMP, SMA, ada yang sudah kuat, ada yang masih labil. Kalau bahasa anak gaul sudah masih kena alay, anak layang. Kalau api, anak gravitasi, naik turun. Ada cabai-cabean, kalau perempuan, kalau kita terong-terongan. Kalau terong dicabein itu mau banci katanya. Oh, itu bahasa gaul dasar. Mudah-mudahan jauh dari bahasa gaul seperti itu. Bahasa yang satu lebih baik. Nah, anak muda itu tanya, Pak Kiai, dengerin bentar. Ayah bunda, dengerin ketika anak bertanya. Walaupun dalam keadaan ragu, Pak Kiai, mungkin sawah ini jauh dari hama wareng,
karena posisi itu sawah di samping rumah Pak Kiai. Jadi kalau Pak Kiai pergi ke masjid digebah gitu. Gitu. Itu logikanya boleh terima Pak. Jangan salahkan, kafir kamu, kafir kamu. Jangan. Kalau sedang proses menanamkan tauhid itu harus pelan-pelan. Salah kafir, sabar atuh, mengkafir-kafir kan. Tidak punya hak bangsa mengkafirkan manusia. Tidak punya hak. Memang ciptaan Allah itu kafir kamu. Jangan, tenang, sabar. Wasta'inu bis-sabri was-salah. Baik, nah, sebelum percaya, baik, ini kan sawah dekat Mal Haji. Sawah pesantren ada yang di bukit, ada yang di lembah. Lurah anterin deh sawah sana. Dibawalah ke bukit, jauh dari pesantren sekitar 10 kilo dari pesantren. Jarang dilewatin oleh pakai juga jarang. Sok tengok sawah di sana. Pas tengok di sana sama Pak, tidak kan sama orang. Nah, baru di situ, astagfirullahaladzim. Ternyata benar janji Allah. Nah, karena dilihat oleh mata, diserap oleh kacamata batin, masuk ke dalam tauhid Pak, tidak goyah. Didengerin dan dilihat, bukti ada. Akhirnya pada saat itu pesantren Ciwidey sampai sekarang tidak pernah tinggal sholat subuh berjamaah di masjid, kan sudah merasakan. Kalau orang yang sudah merasakan tidak mau melepas. Man lam yaduk lam yakram. Siapa yang belum merasa, hakikatnya belum tahu. Man lam yaduk lam yakram. Siapa yang belum pernah merasa berkahnya, belum merasa manfaatnya, belum tahu hakikatnya. Nah, sang kiai dengan pola kearifan hidupnya memasukkan rasa itu ke hati-hati santri. Merasakan, iya Pak Kiai saya merasakan. Jangan tinggalin ya. Iya, saya sampai sekarang ada yang sudah santri dan berkeluarga tetap tidak tinggal sholat subuh berjamaah. Dari situ maaf dapat pendapatan. Kalau Bapak ayah bunda datang ke Ciwidey Al-Ittifaq, di sana kalau Pak setiap malam jam 9 malam ba'da sholat isya ada 2 truk box isinya sayur Pak. Dari sana jam 9 malam datang ke Jakarta. Kemana Pak? Kalau Temat, ke Giant, ke Hero, ke Carrefour, ke Kemcik, ke Food Hall yang punya Pak Bukadino. Ngirim pulang pada subuh pesantren setiap hari. Sayur-sayuran yang ditanam oleh santri dikirim ke Jakarta. Mungkin bunda ayah Anda sudah menikmatinya kan? Stroberi, wortel, asparagus, kentang, cengek, gitu ya. Datanglah ke Jakarta. Dari hasil jualan sayur 1,9 miliar. Sayur, itu sayur kan dihidupkan oleh Allah, berarti itu rezeki dari Allah. Rezeki itu dari Allah Pak. Itu namanya puri kali umat ibu puriha, berkah. Bayangkan pulang, akhirnya dengan angka 1,9 miliar itu santri gratis, SD gratis, SMA gratis, SMP gratis, tidak perlu bayar. Dan ya, ini bukti bahwa yang nanam bibit sudah orang yang sholat, yang panen orang yang sudah sholat, yang packaging kasih barcode orang yang sudah sholat, yang mengantarkan ke Jakarta orang yang sudah sholat, yang nagih bon ke Carrefour orang yang sudah sholat. Beda Pak, tanaman yang ditanam oleh tangan yang sudah sholat dengan tanaman yang ditanam yang orang yang belum sholat beda, sangat beda. Punten sok tanamkan, ngasih makan nasi kepada anak kita yang sedang tanggal 1 SD disuapin, nah sini sebelum sholat, sebelum sekolah disuapin. Menyuapi anak oleh tangan ibu yang sudah sholat dengan tangan ibu yang belum sholat, beda efek jiwanya pada anak. Demi Allah beda. Gak sama orang yang sholat dan tidak sholat. Ciwidey katakan. Nah oleh karena itu sampai punten Pak Bob Sadino almarhum, dia datang ke pesantren rutin. Pak Kiai maaf, dia turun pakai mobil Jaguar yang celana di atas lututnya. Beliau, kami melihat Pak Bob Sadino hebat tauhidnya. Beliau bukan pengamat ekonomi, bukan Harvard University, bukan MBA, Master of Business Administration. Dia tamatan SD SMA. Dia pelaku bisnis, bukan pengamat bisnis. Kalau pelaku sudah merasakan, beda dengan pengamat. Konglomerat Indonesia beliau yang punya Kemcik datang Pak pesantren pakai sarung, kalau depan pakai Pak Kiai maaf, kalau boleh jangan berhenti ya kirim sayur ke kami. Siap Pak Bob Sadino? Siap. Datang silaturahmi. Silaturahmi itu mendatangkan rezeki, silaturahmi itu.
Man ahabba an yubsata fi rizqihi wa yunsa fi asalihi falyasil rahimah. Barang siapa yang ingin dimudahkan rezekinya dan dipanjangkan usianya, silaturahim. Jangan silaturahim ke mall terus, silaturahim ke mall, silaturahim ke lapangan futsal, silaturahim ke guru-guru itu, ke masjid silaturahim. Jangan pilih-pilih silaturahim ke komunitas ini, ke semua komunitas silaturahim itu. Mau komunitas yang minus, mau komunitas yang plus, datang silaturahim. Ya Pak, besar insya Allah datang. Dan itu berkah dari sholat subuh berjamaah di masjid. Kurang lebih itu. Ada apa dengan sholat subuh? Banyak rahasia. Terakhir, ketika sholat subuh berjamaah di masjid, maka efeknya berikan. Contoh, Ciwidey terlalu jauh, Mekah terlalu jauh. Lihat Mekah, from nothing to everything. Lembah gersang Pak, Ciwidey. Apa Mekah itu? Lembah. Sampai Nabi Ibrahim berjalan dari Ka'bah ke Jabal Abi Qubais, samping Jabal Rahmah yang sambil Bukit Sofa yang sekarang jadi istana, dia angkat tangan ke langit. Nabi Ibrahim gersang tuh Mekah itu. Gersang, sebesar-besarnya. Dia angkat ke langit, nih tangan ke langit. Di belakang Siti Hajar waktu itu. Ya Hajar, tolong amini, aku akan berdoa di Jabal Abi Qubais. Termasuk tempat mustajab. Jabal Abi Qubais itu samping Bukit Sofa yang sekarang jadi istana. Ada bukit di dalamnya itu. Kemudian berdiri, angkat tangan ke langit. Rabbi inni askantu fi wadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram. Rabbi ij'alni muqimas shalah. Ya Allah, Engkau telah hidupkan aku di sebuah lembah yang gersang samping rumahmu. Tolong ya Allah, Rabbi ij'alni muqimas shalah. Jadikan kami dan keturunan kami orang yang selalu mendirikan sholat. Pada saat itu Nabi Ibrahim tidak minta air. Tidak. Biasanya kalau dalam keadaan gersang, tidak ada tanaman, tidak ada pohon, tidak ada air. Ya Allah, kasih aku air. Tidak. Tapi Nabi Ibrahim minta sholat. Rabbi ij'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati rabbana taqabbal du'a. Rabbi inni askantu fi wadin ghairi dzi zar'in. Rabbi, wahai Tuhanku, inni askantu, kami hidup di samping rumahmu. Fi wadin ghairi dzi zar'in, di sebuah lembah yang tidak ada tanaman. Rabbi ij'alni muqimas shalah. Ya Allah, dirikan kami dan keturunan kami orang yang selalu mendirikan sholat. Dia minta sholat Pak. Kalau pada saat itu dia tidak minta sholat, nggak ada Ka'bah. Karena dia minta sholat, Allah dirikan Ka'bah. Nah, dari Ka'bah itu datang keberkahan Pak. Sholat, toa, datanglah jam-jam. Jam-jam hingga sekarang ada disedot oleh jutaan orang jemaah haji. Sudah triliunan galon disedot, segitu lagi. Sedot, segitu lagi. Sedangkan kontur Ka'bah itu kan gersang. Contoh kita Kang Rasid syuting ke Taif, itu panasnya 59 derajat. Panas sekali. Pulang ke Cengkareng disambut oleh istri. Suami saya hidung kieu. Oh, hidung dabal hitam gersang Pak, panas. Sampai terbakar muka itu. Kebetulan saya bawa penyiar berita. Ya, itu sampai oleh pemerintah diberhentikan dulu. Kang Oo pulang dulu ke Bandung deh. Itu muka hitam nggak pantas di depan layar kata dia. Sudah istirahat dulu 1 bulan di Bandung. Putih balik lagi kerja untuk pada siar berita. Saking panasnya Saudi Arabia. Nanam nggak jadi Pak. Nanam batu ya. Ya, gersang. Bagaimana Allah merecovery, make over yang minus menjadi plus. Pakai sholat. Coba kalau bunda ayah sudah pulang dari Mekah, dari umroh, lewat King Abdul Aziz, lewat Jeddah, belanja dulu di Balat gitu ya, di Ali Murah, di Asep Murah, di Abdurrahman Murah, Selarang gitu. Lewati lautan, Laut Merah, di sebelah kiri menuju Tahliyah, menuju King Abdul Aziz, ada cerobong asap. 1, 2, 3, ada 6 cerobong asap. Setinggi Monas, asap. Menurut perkiraan pertama, itu mungkin pabrik bata kayaknya ya. Cerobong asap itu. Saya investigasi dengan Kementerian Penerangan Saudi Arabia, datang ke lokasi, ternyata bukan pabrik asap. Pabrik apa? Pabrik bata, pabrik air. Laut Merah yang asin disuling Pak. Di satu kotak niru kawasan Alhambra, Cordoba Spanyol, karena sering. Setelah disaring dapat kualitas 3. Kualitas pertama dipakai mandi.
air yang masuk intercon, air yang masuk jam-jam tower, air laut. Kalau Bunda Ayahanda ikut mikot di Jirona atau mikot di Hudaybiyah, asin, air laut. Kalau di sini jedot, air sudah ada air. Saking sulitnya air, disuling itu air laut. Kualitas kedua buat tiram pohon. Maka kalau di Saudi Arabia nabrak pohon, di penjara apa yang nabrak? Tumbang itu pohon, udah mahal ngebangun pohon di sana udah gersang. Yang nubruknya di penjara. Kalau di sini mah tumbang biarin aja. Kalau belum mendatangkan korban. Nah, dari situ coba lihat Pertamax Super bensin murah. 1 real itu 3.500 rupiah kurang lebih sekarang. 1 real dapat 2 liter Pertamax Super. 3.500 rupiah 1 real dapat 4 liter solar. Tapi air 2 real. Mahal air. Kata teman satu saja di wartawan di Saudi Arabia, Kang, kalau aku sedang tidak punya uang, minum Pertamax saja Kang. Saya kira Pertamax memang murah Pak, harum baunya. Tapi kan buat rumah nggak baik itu. Tetap harus air gitu ya. Tidak bisa Pak. Itu penggambaran Mekah yang gersang. Lihat Madinah, alamnya hitam, atasnya bebatuan. Kota Mekah itu banyak gunung Merapi, keluar Merapi. Maka hitam semua itu batu-batuan Merapi itu. Gersang. Kalau minus dingin sekali. Nah, bagaimana Allah mengubah alam yang minus jadi plus? Pakai apa? Pakai Ka'bah. Sholat di awal waktu berjamaah di masjid. Insya Allah alam yang minus jadi alam yang plus. From nothing to everything. Karena saya punya kajian kuliah 2 di Pondok Indah. Sekarang ini hari Sabtu pagi. Itu from nothing to everything. Dari tidak punya apa-apa, Ciwidey gunung Ciwidey itu. Gak penghasilan apa-apa tuh. Gara-gara sholat nothing everything. 1,9 miliar kan everything kan? Anak-anak soleh everything. Anak-anak sehat everything. Dari sholat. Buku burih kali umat di buku kuriha, berkah akan Allah tumpahkan kepada orang yang menghidupkan pagi hari. Sekali lagi, yang sholat subuh berjamaah di masjid dan tidak keluar dari pintu masjid sampai syuruk, sampai waktu duha, keajri umratin ma Rasulullah SAW. Barang siapa yang sholat subuh berjamaah di masjid dan tidak keluar sampai syuruk, sampai duha di masjid, dipakai tadarus, dipakai taklim, dipakai taklim seperti ini, baru keluar sholat duha, pahala umroh berasa. Tidak perlu mikot Pak, tidak perlu sa'i dan tawaf, tidak perlu. Umroh hadiahnya rahasia pagi hari. Nah itu semoga ada manfaatnya. Ada pertanyaan nggak ya? Nggak ada ya? Oh, ada, senang. Kita dialog saja ya. Ya kalau tidak bisa nanti PR, nggak apa-apa. Jadi sholat itu segala-galanya. Nih punten Bunda Ayahanda, sholat itu angka. Sholat bapak punten kasih sedekah anak yatim piatu 0 nilainya. Puasa Senin Kamis 0 nilainya. Membesarkan anak suami istri 0 nilainya. Menyekolahkan anak di pesantren 0 nilainya. Memberikan santunan yatim piatu dan doa apa 0 nilainya. Itu 0 semua, nggak punya makna. Pertanyaannya, Kang Rashid, bagaimana caranya supaya itu 0 bermakna? Kalau itu 0 pengen bermakna, kasih angka. Bermakna itu 0. Kalau saya melihat wajah Ayahanda dan Bunda ini banyak nolnya. Ada 12 nol, banyak kan kelihatan nolnya. Ya. Kalau boleh tanya sebentar bertanya. Apakah di sini ada yang tidak punya dosa? Acungkan tangan. Oh tidak ada. Baik, yang dosanya sedikit, boleh acungkan tangan. Oh tidak ada. Kalau yang dosanya banyak, saya. Gak ada yang acung nih. Oh, yang tidak acung ini banyak banget kayaknya. Semua punya dosa Pak. Punya dosa. Nah, angka itu punten. Angka itu sholat. Ibadah apapun tanpa sholat nothing. Ibadah apapun plus sholat everything. Kang maaf saya sholat subuh tadi udah sedang masih kerja, selesai begadang, pas selesai jam 7, saya sholat subuh jam 7 lambat. Kang saya sholat zuhur jam 2, tadi ngejemput anak saya di TK di Bintaro, jadi pulang datang ke rumah jam 2.30, baru saya sholat zuhur, habis assalamualaikum, kedengaran azan di masjid Bintaro, asar, saya rapel ke asar. Allah adil, tetap adil.
Orang sholat subuh berjamaah di masjid awal waktu, sholat zuhur berjamaah di masjid awal waktu, dapat angka 1 di depan. Cereng. 0 tadi yang 12 masukin. Jadi berapa Pak? 1 triliun. Everything. Tapi kalau sholat di akhir waktu, zuhur jam 2.30, subuh jam 8, gabung dengan duha, langsung pergi ke kantor gitu. Jam 8, angkanya bukan di depan Pak, di ujung. Di akhir waktu. Jadi nilainya 0,1. Kecil. Kalau ibadah tanpa sholat mah 0 semua. Jadi ibadah tanpa sholat nanti ibadah plus sholat everything. Maka sholat itu menjadi penting, menjadi inti. Semua rukun Islam lewat malaikat Jibril kecuali sholat. Ya Jibril nitip kewajiban zakat kepada Muhammad. Ya Jibril nitip kewajiban haji kepada Muhammad. Ya Jibril nitip kewajiban puasa Ramadan kepada Muhammad. Semua dititipin ke malaikat Jibril. Hanya satu yang tidak dititipkan. Hanya satu yang dititipin. Apa itu? Sholat. Sampai aku tidak mau titipkan sholat, aku ingin datang, Muhammad datang kepadaku. Muhammad datang, aku kasih sholat. Isra. Saking pentingnya sholat. Kalau sholat digenggam, everything. Ya, gitu. Maka awal rumah yuhasabul abdu biyaumil qiyamah huwa sholat. Barang siapa yang menjaga sholat di hari kiamat nanti, Allah akan masukkan ke dalam surga langsung. Ida saluhat sairu amali, wa ida pasadat sairu amali. Barang siapa yang baik sholatnya, maka baik seluruh amalnya. Barang siapa yang buruk sholatnya, buruk seluruh amalnya. Coba periksa Kang Rasid, coba periksa Mas Nopanta, sholatnya, oh rapi ya Allah sholatnya, tapi langsung surga, langsung surga. Gak nanya zakatnya, gak nanya puasanya, gak nanya sedekah. Tetapi kalau sholatnya tidak rapi, ya Allah maaf, ada nih dia tidak sholat cuma sebulan sekali, hari Jumat saja, dan setahun sekali Idul Fitri saja. Oh, bolong-bolong ya. Tapi coba periksa zakatnya, sama tidak bayar zakat. Tapi coba periksa puasanya, sama tidak puasa ya Allah. Waduh, dicelupkan ke neraka. Dan punten maaf ya, adik-adik, punten. Kalau orang sudah jelup ke neraka, itu ada stempel di jidatnya. Stempel itu saya Johon Namin. Punten pakai baju KPK saja udah risih Pak. Pakai baju merah ada KPK di bawah sudah risih Pak. Di dunia, di akhirat nanti yang sudah masuk neraka itu tidak bisa bersih. Ada stempel di jidatnya. Johon Namin di jidatnya. Ini orang yang pernah masuk ke jahanam. Coba, tetap pada akhirnya akan dimasukkan ke dalam surga. Cuman punten, ketika di dalam surga itu ada malaikat, ada rasul, ada para sahabat, ada orang-orang soleh dan orang-orang siddiqin berkumpul, mungkin sedang bercengkrama gitu ya. Selesai bercengkrama, Bapak itu di jidat apa Pak? Kan mungkin nanya, maaf ya, tadi saya masuk napi gitu. Ya kan tidak enak kan ya? Naudzubillah min dzalik. Jangan pernah berpikir ke arah sana. Ya Allah, aku tidak mau masuk neraka ya Allah, aku ingin masuk surga. Sudah selesai. Yang salah satu yang mengamankan itu adalah sholat di awal waktu berjamaah di masjid. Atur nuhun, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menarik juga mengenai sholat subuh berjamaah yang masih menjadi mengganjal buat saya kan. Bagaimana kalau saya alhamdulillah laki, anak saya laki dua-duanya. Alhamdulillah tahun ini adalah tahun sudah setahun bisa sholat subuh. Sampai ada di Facebook. Saya mau bertanya, bagaimana dengan perempuan? Yang saya dengar sejauh pemahaman saya, kalau wanita itu diutamakan di rumah. Nah, kalau tadi ngelihat dengar cerita Kang Rasid itu santri, tentunya kan ada santri ada yang perempuannya juga gitu kan. Nah, apakah juga ikut di masjid? Karena kalau memang itu diutamakan di masjid, saya akan bawa istri saya setiap hari. Itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Santri di Ciwidey ada perempuan, dilibatkan. Karena masjid sudah penuh, jadi si perempuan itu santriwati, santria itu disimpan di bawah di asrama. Karena masjid sudah penuh sama laki-laki, jadi yang santriwati di asrama samping masjid, tapi bermakmum ke masjid. Diajak tetap, dibangunkan, disuruh tahajud, dilibatkan. Di Mekah juga sama ya, di Madinah juga sama. Tetapi memang
afdal keutamaan perempuan di rumah, tapi tetap di awal waktu. Tetap di awal waktu. Kalau toh bunda ada putrinya 3 orang, bunda jadi imam. Jangan masing-masing, tetap berjamaah. Tetapi kalau toh istri pergi ke masjid, mangga jangan dilarang. Silahkan aja. Mangga boleh. Pertama mungkin untuk membangun bonding suami istri dan anak. Nah, yuk mama datang ke masjid. Mama ikut sholat, mangga bagus dalam proses tarbiyah mendidik. Mangga. Kedua, kalau toh sudah terbangun bonding tadi, terbangun persatuan satu gelombang antara ibu, bapak dan anak, satu gelombang. Karena maaf sekali, selain dengan sholat itu jadi rooming, Pak. Nah, untuk menyatukan gelombang istri, anak dan suami pakai sholat, satu irama, satu gelombang. Kalau tidak pernah sholat berjamaah, itu beda gelombang, Pak, rooming. Bapak pengen A, ibu pengen B, anak pengen C, baru ketemu di menjamakan, Pak. Di menjamakan baru ketemu, setelah itu masing-masing. Justru dengan sholat itu digabungkan, Pak. Barang siapa yang dekat ke maha yang satu, engkau akan disatukan. Barang siapa yang jauh ke maha satu, engkau dicerai-beraikan. Jadi untuk membangun bonding, mangga sekali diperbolehkan. Sehingga sudah terbangun, sudah anak sudah stabil, boleh mama di rumah juga nggak apa-apa. Tapi tetap bangun dan berjamaah. Atau kalau ibu sudah ada musola di rumah, mangga ada musola. Tapi sekali-kali bapak boleh berjamaah di rumah juga sekali-kali. Pertama untuk mengontrol sholatnya si putri, mengontrol sholatnya ibu, dan kontrol bagaimana wudunya. Jangan di masjid terus sekali. Sekali-kali di rumah sambil mengontrol. Atau minimal isanya atau maghrib sambil buka puasa. Beda, Pak. Diajarkan oleh putra, dikomatkan oleh istri, diimami oleh suami. Allah. Assalamualaikum. Coba Pak, lihat wajah istri itu seperti bidadari. Bening. Lihat anak-anak. Nah, sebesar kepala. Didoain. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Berkah. Mana? Persilakan. Saya kira itu mungkin jawaban sementara. Cukup ya. Baik, terima kasih hatur nuhun. Saya silaturahim di Masjid Bintaro ini, saya sampaikan salam kami. Izin saya ingin berdoa bersama-sama. Berdoa dengan salawat kepada Rasulullah SAW. Semoga ya Allah jadikan Masjid Bintaro masjid yang penuh keberkahan. Para pengurusnya sabar, ikhlas, para jamaahnya pun tawadu dan ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Kami mohon kepada Allah, jadikan kami hadir di tempat ini adalah mendapatkan dapat berkah-Mu ya Allah. Jadikan kami bunda-bunda ayahanda yang rumah tangganya yang sakinah mawaddah rahmah. Jadikan putra-putri kami soleh dan soleha. Berikanlah kepada kami rezeki yang halal thayyiban barakallahu. Dengan salawat bersama-sama boleh ya. Bismillahirrahmanirrahim. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Mari. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawasalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badriyah